Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dashboard prognosa pangan ya, yang berkaitan dengan early warning system ketahanan pangan. Prognosa pangan yang disingkat dengan Propangan nanti seterusnya itu merupakan inovasi berbasis teknologi ya, termasuk di dalamnya adalah berbasis proses. Nah, nanti Propangan ini diharapkan bagaimana melakukan otomatisasi dan integrasi rekam data real time dari lapangan dari data stakeholder terkait yang diharapkan lebih cepat, lengkap maupun komprehensif. Tentu Propangan akan berbasis output di mana inovasi teknologi untuk analisis prediksi situasi pangan di masa depan dalam menyediakan informasi publik. Propangan sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima organisasi melalui penyediaan informasi publik, early warning system ketahanan pangan. Jadi nanti kalau kita lihat secara umum manfaat dari Propangan itu adalah bagaimana rekam database, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterlibatan daerah, dan juga diharapkan efektif dan efisien dalam anggaran penggunaan dana APBN. Propangan ini diharapkan juga terjadi kerjasama lintas sektor, dan yang paling penting adalah update database early warning system. Tentu tujuannya adalah untuk mengantisipasi ketahanan pangan di masa yang akan datang. Okay. Nah, ini secara konsep, jadi nanti kita lihat Propangan itu sebenarnya konsepnya lebih kepada kombinasi antara neraca pangan dengan harga ya. Jadi ada ketersediaan, kemudian kebutuhan dan harga. Di dalam dashboardnya nanti akan kita bicara 12 komoditas pangan strategis. Nanti akan dilihat dari skala nasional maupun provinsi ya. Nah, tentu di dalam dashboard ini akan menyangkut menyediakan analisis prediksi situasi ya, ketersediaan dan harga pangan nasional dan provinsi di masa yang akan datang. Pada kasus ini proyeksinya akan dilakukan sampai 2024 ya. Ya, tentu harapannya dengan demikian itu menjadi sebuah tool sebagai sistem deteksi dini ketahanan pangan nasional di nasional maupun di tingkat wilayah, dalam hal ini adalah provinsi. Oke. Nah, dashboardnya sendiri secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya, ini nanti dashboardnya ini akan terlihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan ya defisit pangan. Ya. Kemudian ini disparitas harga eceran dengan harga eceran tertinggi. Kombinasi keduanya akan menghasilkan sebuah prognosa, misalnya seperti kasus ini ya, yang merupakan komoditas cabai rawit, itu ada di tahun 2019 Februari, itu bernilai 3 kira-kira gitu. Jadi 3 ini warna kuning, posisinya itu di sini. Nah, jadi nanti cara membacanya seperti itu. Ya. Jadi di sini neracanya surplus sebesar 7,94%, jumlahnya berapa? Ya ini, 6.681. Sedangkan di sini kalau kita lihat ternyata harga eceran lebih tinggi 37,65% dari harga eceran tertinggi ya. Jadi ini maksudnya adalah harga pasaran itu lebih tinggi 37,65% untuk komoditas cabai rawit merah seperti itu ya. Nah, dashboard yang ini tentang memperkirakan tentang yang sebelah ini adalah proyeksi ketersediaan dengan kebutuhan, sedangkan line chart yang ini adalah perkiraan harga eceran dengan harga eceran tertinggi. Yang merah merupakan HET ya. Sedangkan yang ini merupakan aktualnya ya, sedangkan ini merupakan proyeksinya. Jadi tentu ini kan 2019 ya, tentu nanti kalau kita mau lihat 2023, 2022 gitu ya, tinggal dipilih aja sini tahunnya. Oke. Nah, jadi ini contoh nanti sebelum saya masuk ke dalam
dashboardnya di aplikasi. Ini merupakan harga produsen, ini harga grosir, ini harga eceran, dan ini harga eceran tertinggi. Jadi kalau kita lihat ini, harga eceran lebih besar dibanding dengan HET. Berapa persen ini? Yaitu di sini tadi 37,65%. Sedangkan untuk diagram ini merupakan defisit dan surplus pangan nasional. Nah, kalau kita baca di sini, bawang merah ya, pada bulan Februari 2019 itu ada surplus sebesar 27,525. Nah, hijau. Tapi kalau dia merah di sini ada ini defisit. Itu di bawang putih. Nah, ini juga misalnya daging sapi. Itu adalah defisit sebesar 22,493 gitu ya. Sedangkan yang warna biru menunjukkan adalah ketersediaan, sedangkan yang warna oranye ini merupakan kebutuhan ya. Jadi kalau dia merah di bawah ini menunjukkan defisit ya. Sedangkan kalau hijau di atas menunjukkan surplus ya. Ini adalah kondisi pangan nasional. Sedangkan ini kondisi prognosanya, yaitu kombinasi antara defisit pangan atau kombinasi antara neraca pangan dan harga gitu ya. Jadi kalau warna merah di sini ini merupakan neraca defisit ya, dan harga di atas HET lebih besar dari 10%. Nah, untuk menjelaskan warna-warna ini bisa diacu ke sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau dia hijau berarti ini neraca surplus harga di bawah HET yang ini. Sedangkan kalau warna kuning posisinya di sini. Ini nomor 3 gitu ya. Oke, demikian untuk dashboard prognosa pangan nasional. Hal yang sama untuk provinsi seperti ini. Nah, provinsi selain kita menunjukkan prognosa nasional secara bagan, bar chart gitu ya, lain chart kita juga menunjukkan berdasarkan dengan bentuk spasialnya ya, dalam bentuk peta seperti ini ya. Konsepnya sama saja, jadi cara membacanya itu sama ya. Coba kita lihat misalnya di warna hijau ini sama aja gitu ya. Berarti kalau hijau di sini, nah ini mewakili Jambi misalnya. Nah, ini kalau kita lihat hijau ya, neracanya surplus, harganya di bawah HET. Nah, kalau ini masih kelihatan bertimpa ya. Itu bertimpa. Ini sebenarnya kenapa? Karena pilihannya di dalam dashboard pulau dan provinsi ini belum terpilih. Nanti kalau kita klik satu provinsi baru dia tidak ketimpa ya. Jadi ini masih berbentuk timpa. Ini prognosanya, sedangkan yang di bawah merupakan kondisi defisit surplusnya ya. Surplus atau defisit pangan. Nah, ini contohnya tadi merah, berarti kedelai di sini adalah kondisinya defisit. Sedangkan kalau kita lihat di contoh cabai rawit merah ya, ini kondisinya surplus khusus untuk provinsi Aceh yang terpilih ya pada bulan Agustus tahun 2020. Tentu nanti kalau kita pengen 2021 maka tinggal kita klik di sini. Ya, ini ada years ya. Oke, sampai 2024 di sini sudah tersedia. Kemudian yang dashboard terakhir sama intinya seperti ini tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kita mengalami surplus ya, warna hijau, sedangkan warna merah kalau nanti kita pilih di sini defisit maka warnanya akan berubah menjadi warna merah ya. Ini disparitas harga. Nah, ini lihat disparitasnya itu warna merah ya. Warna merah ini menunjukkan harga eceran pasaran lebih tinggi 7,1% dengan HET-nya. Kalau nanti dia warna hijau gitu ya, itu berarti harga eceran ya di bawah HET. Oke. Demikian ya, kita untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke aplikasinya ya. Aplikasinya itu kita buka saja Excel-nya ya. Kita buka Excel-nya di sini. Di neraca ya. Pertama kita buka dashboard prognosa nasional. Nah, ini klik dulu ya. Oke. Kalau dia pertama buka, nanti umumnya dia akan minta seperti ini. Tinggal kita klik aja enable content ya, maka dia akan tertutup dan minta password. Oke, nanti tentu
bagian administrasi akan memberikan passwordnya kepada Bapak Ibu ya. Nah, itu tinggal kita masuk. Nah, ini dia prognosanya tadi. Ini yang nasional ya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, sebaiknya Bapak Ibu sesuaikan aja settingnya. Setting yang pertama itu adalah cukup dengan menyesuaikan formatnya aja, format tanggal ya. Format tanggal misalnya bisa dari sini ya. Nah, ini. Kemudian kita bisa lihat di klik kanan ya, klik kanan tanggal ini. Nah, kemudian adjust date and time. Oke, di sini Bapak Ibu bisa ganti date and time regional formatting. Nah, di sini sesuaikan aja country regionnya Indonesia gitu ya. Kemudian current formatnya Indonesia juga. Lebih yakin bisa diklik ditambah di sini additional date, time and regional setting. Nah, di sini kita tinggal pilih regional setting gitu. Nah, ini format Indonesia, short date-nya dan long date-nya formatnya seperti ini. D itu menggambarkan day, M-nya itu adalah bulan, Y-nya itu menggambarkan formatnya 4 angka, yaitu tahun ya. Oke. Nah, itu tadi untuk settingnya. Oke, contoh kasus misalnya kita lihat tahun 2020. Nah, seperti ini ya, 2020. Nah, ini kalau kita baca tadi defisit pangannya itu ini sebenarnya bukan defisit pangan ya, surplus defisit sebenarnya ini ya. Karena di sini kan bisa surplus, bisa defisit ya. Ini saya tambahin aja ya, surplus slash defisit pangan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di contoh ya, Maret misalnya, ini kan Februari, kita pilih Maret, maka otomatis di sini juga berubah kondisi Maret ya. Oke, di dalam komoditas apa misalnya. Nah, di sini lihat ini bawang putih, ini ada bawang beras medium. Nah, kita klik aja beras medium. Nah, berarti kita membaca beras medium itu ada surplus karena warna hijau ya, sebesar 30,98%. Oke, pada bulan Maret tahun 2020. Oke. Bagaimana kalau bulan Desember? Bisa kita lihat klik sini. Ini tinggal slicernya itu tinggal dipilih aja. Ini Desember gitu. Nah, sementara Desember itu kita mengalami defisit ya sebesar 49,70% untuk beras. Ya. Nah, selain itu HET harga eceran juga lebih tinggi 14,98% dengan harga eceran tertinggi. Sehingga dia posisi prognosa pangan kita pada warna merah. Oke. Nah, bagaimana dengan proyeksinya? Proyeksinya tinggal kita pilih aja slicer tahun. Ya, slicer tahun di sini. Oke, ini misalnya kita ambil 2022. Ini contoh kasus 2022, kita pilih bulan September misalnya. Nah, ini ya, atau Oktober. Nah, ini semua dia akan mengikut berubah. Jadi sebenarnya untuk contoh dashboardnya itu tidak rumit ya. Oke, bisa kita lihat nih ya. Nggak terlalu rumit, tinggal diklik aja dia udah ngikut. Oke, ini kondisi defisit dan surplus pangan nasionalnya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia warna merah sebelah kiri itu menunjukkan kita mengalami defisit, sedangkan yang di bawah yang untuk yang bagian yang ini ya, ini merupakan kondisi prognosa nasional ya. Yang di situ kita lihat untuk kedelai, gula pasir lokal, daging sapi maupun beras medium itu di mana mengalami defisit dan harga ecerannya lebih tinggi, lebih dari 10%. Nah, refer bacanya itu kita bisa ngacu ke sini. Harga berdasarkan tingkatan agent atau harga di level masing-masing tingkatan pasar, harga produsennya itu sebesar 35.822, sedangkan ini harga grosirnya, ini harga ecerannya, dan ini harga eceran tertingginya seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan prognosa nasional. Sedangkan kita bisa melihat perkiraan 2022 atau 2023 gitu ya, khusus untuk katakan misalnya nih bawang kita pilih misalnya bawang putih ya, bawang putih atau cabai rawit gitu. Nah, itu perkiraannya seperti ini.
atau daging ayam. Nah ini kalau kita lihat setahunannya seperti ini. Ya, tahunan ketika kita melihat perkiraan setiap tahunnya ya, termasuk hampir komoditas daging sapi gitu ya. Nah seperti itu ya. Daging sapi agak berfluktuatif ya, kita lihat tuh acak ya angkanya. Kemudian telur ayam ya, seperti itu. Ini di 2023, 2022 berapa? Nah ini kita bisa lihat setahun penuh pada line chart yang ada di tengah dashboard ini. Oke. Nah sekarang dari daerah seperti apa gitu ya? Di daerah kita harus melakukan updating data ya. Contoh misalnya saya update datanya, nih update data. Oke. Nah yang tersedia pada kasus di sini yaitu data antara predikti dan aktual. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, katakan misalnya di 2000 berapa, kita cari sini ya, tanggal misalnya, berdasarkan tanggal. Nah ini polanya ikut aja, ini tanggal, ini bulan, katakan bulan 7 ya, tahun 2021. Data yang ada di dashboard ini adalah data dasarnya sampai tahun 2021 bulan 7. Ini kita bisa search gitu. Nah, ini muncul ya. Nah, ini kita harus update. Ya, contoh misalnya beras medium. Nah, ini beras medium, tinggal kita klik edit. Nah, oke. Kita tinggal edit. Oke, kita buat sini ekspornya berapa? Katakan misalnya ekspornya ini contoh aja ya, 2000 misalnya, impornya berapa? 2000 misalnya, stoknya berapa? 1500, ini contoh aja. Konsumsi rumah tangga berapa? Nah biasanya konsumsi rumah tangga ini kan ya banyak itu di beras ya, sama ya terutama ya beras ya. Konsumsi rumah tangga misalnya, nanti akumulasi penjumlahan dari konsumsi rumah tangga non rumah tangga ini akan dijumlahkan ya, terjumlahkan. Kemudian yang untuk benihnya berapa digunakan, ini data tentatif yang saya masukkan ya. Kemudian yang tercecer berapa gitu ya. Kemudian nah udah selesai semua, cukup ya. Kalau udah selesai tinggal kita simpan, save. Nah dia bilang apakah Anda mau menyimpan data ini? Yes. Oke. Berarti itu sudah tersimpan. Kita bisa cek lagi dengan mencari tanggal, yaitu dengan cara ketik tanggal 1 tadi, bulan 7, 2021. Nah, tadi yang baru kita update kan beras apa? Medium. Nah, kedelai juga harus kita update, bawang merah juga kita harus update. Gitu. Kalau kita merasa ini sudah benar, tinggal simpan saja. Kalau belum, kita edit lagi. Oke? Kita sampai sini saya pikir cukup. Kalau sudah selesai, kita tinggal keluar. Maka dashboardnya akan terotomatis nanti terupdate. Ya, kita keluar. Kemudian untuk update data juga atau nambah data, kita bisa tambah ya. Contoh misalnya, saya tambah lagi ya. Contoh nih, saya tambahkan. Katakan di bulan 8 ya. Bulan 8, tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, komoditasnya apa? Gitu. Katakan komoditasnya misalnya beras medium, produksinya berapa. Nah ini saya buat tentatif juga 100 misalnya, ini contoh aja. Oke. Nah ini harusnya datanya bertambah ya, bertambah barisnya ya. Tapi sepertinya untuk 2024 nggak perlu ya. Kenapa? Karena datanya sudah ada, data prediksinya, tinggal nanti Bapak Ibu di daerah maupun di nasional hanya tinggal menyesuaikan saja yang data aktualnya gitu ya. Tinggal disimpan nih. Oke. Apakah Anda mau menyimpan data ini? Yes. Oke, kita lihat di baris terakhir. Nah, ini data yang kita input barusan. Oke. Nah, update data itu penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah memang model yang dibangun ini sesuai dengan aktual. Contoh kasus misalnya tanggal 1 bulan 8 2021. Kenapa bulan 8? Karena database kita sampai 2007 itu memiliki bulan 7 2021 sebagai data aktual. Nah, jadi prediksinya nah, seperti ini.
Nah, ini harusnya diisi ya. Contoh misalnya kita edit beras medium ya. Nah, ini kan ketersediaannya kan kosong. Ternyata ketersediaan ini kan proyeksi. Ternyata ketersediaannya katakan misalnya 3462 gitu ya. 3462 katakan misalnya 40. Nah, berarti kan ada selisih antara ketersediaan dengan perkiraan ketersediaan oleh proyeksi. Begitu juga kebutuhan. Berapa ini? Misalnya kebutuhan menurut perkiraan model 2899557, ternyata realisasinya adalah 29 misalnya. 291235. Nah, kira-kira gitu. Berarti kan ada selisih. Nah, kalau misalnya selisih antara aktual dengan realisasi dengan proyeksi itu tidak terlalu jauh, maka ya bisalah model ini menjadi gambaran realitanya gitu ya. Tentu yang lain juga harus diisi, berapa produksi gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita isi aja dulu, sekedar diisi ya. Oke, nah. Oke, dan seterusnya. Kemudian harga produsen berapa? Ini kan 8926, ternyata realisasinya 8950 misalnya. Kemudian harga grosir berapa? Ini 10.027, ternyata realisasinya 11.000 misalnya. Kemudian harga eceran berapa? 10.902, ternyata harga eceran itu 12.500 misalnya. Gitu. Udah, selesai. Nah, HET ini tentu tergantung dari kebijakan ya. Oke. Bisa jadi nanti harga eceran di tahun 2021 bulan 8 berubah, disesuaikan. Kalau belum ya biarkan saja. Ya. Tinggal disimpan, save. Nah, seperti itu. Kita bisa cek ulang ya. Di tahun berapa tadi? Berdasarkan tanggal 01 bulan 8 tahun 2021. Oke, nah seperti ini. Ini yang tadi kita update. Oke. Nah, jadi nanti ini menjadi evaluasi juga di pusat, apakah model ini dapat mewakili dunia nyatanya atau realitanya. Oke. Jadi itu untuk prognosa dan dashboard prognosa nasional. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.